Dia dibangun tahun 1862. 1862. Bangunan ini tahu-tahu menjadi tidak bertuan karena masyarakat China itu sangat mempertimbangkan dalam hidup ini penuh dengan keseimbangan. Dan ini Converse edisi Imlek. Yeay, tuh ya, nih lihat nih. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang dari sebuah gedung yang sangat-sangat luar biasa di belakang saya. Namanya Gedung Chandranaya, sebuah cagar budaya yang luar biasa. Dan di dalam edisi Imlek ini kita mau lihat ke dalam dan kita juga mau belajar tentang gedung yang sangat bersejarah ini. Dan pastinya saya harus bertanya-tanya dan juga harus berbicara dengan narasumber yang tepat. Saya panggilkan Profesor Dr. Insinyur ya, Ibu Nani Widayati Primarsono, Magister Teknik, dan saya sambut beliau untuk ada di on cam bersama saya. Silakan Ibu ke sini. Terima kasih Ibu. Halo, apa kabar? Terima kasih Ibu udah diperbolehkan nih boleh silakan, berkunjung ke sini ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum kita masuk nih Bu, boleh tahu nggak ini gedung yang sangat indah dan dari luar tuh nggak begitu kelihatan loh Bu. Iya. Ya. Tadi waktu kita lewat itu kan di depan tuh ada Starbucks, ada hotel, bahkan ya Novotel, di belakangnya ada apartemen. Ternyata di tengah-tengahnya ada sebuah gedung yang sangat luar biasa. Betul. Tadi waktu masuk aja, wow, kelihatan gedungnya ini betul-betul bukan gedung yang baru dibangun kemarin, tetapi ini sudah pastinya, saya nggak tahu usianya berapa nih Bu? Dia dibangun tahun 1862. 1862. Oleh siapa Bu? Oleh seorang pedagang dari China yang bernama Ko Tiangsek. Ko Tiangsek, oke. Kemudian si pedagang itu karena sukses berdagang di daerah waktu itu Batavia, kemudian dia mendirikan 3 bangunan yang berbentuk sama persis untuk ketiga anak lelakinya. Oh, ini diperuntukkan untuk anak lelakinya. Iya, jadi ini satu di sini, satu kalau Bapak ke arah sana akan mengerti di sana ada SMA 2. Betul. Itu dulu ada bangunan persis ini. Kemudian di sebelah sana ada bangunan City Walk. Juga persis seperti ini. Tapi sudah nggak ada? Ya, tetap dulu bangunan City Walk yang di sana itu pernah dipinjam oleh kedutaan China. Tetapi pada era 65 kan terjadi ketidaksinkronan politik ya Pak ya, maka yang di sana dihancurkan, di sana dihancurkan. Yang dihancurkan yang di sini menjadi SMA 2? Iya. Oh, itu tadi bangunannya ada persis sama seperti ini? Oh, oke. Saya tahu SMA 2 karena dulu saya di SMA 1. SMA 2 kota nih ya. Jalan ini adalah Jalan Gajah Mada. Betul. Ya, di depan sini ya Bu ya. Oke. Nah, ini adalah sebetulnya nama bangunannya adalah Rumah Mayor China di Jakarta. Rumah Mayor China di Jakarta. Akan tetapi ketika era 45 ke sini mereka semuanya sudah berpindah. Bangunan ini disewakan kepada satu asosiasi perkumpulan pendidikan yang bernama Sin Ming Hui. Tahun 65 tiga nama tidak diperbolehkan, maka menjadi Chandranaya. Oh, diubah menjadi Chandranaya. Iya, tetapi Chandranaya itu adalah asosiasi pendidikan tadi itu menyewa sebetulnya. Tapi karena familiar dengan semua anak muda yang sekolah di sini, maka bangunan ini lebih familiar disebut bangunan Chandranaya. Ketika ini dipinjam oleh Yayasan Pendidikan, itu banyak sekali menelurkan hal-hal yang sangat baik untuk masa depan kami semua. Salah satunya adalah Universitas Tarumanegara, di mana saya bernaung di sana. Itu juga dulu didirikan sebagai sekolah tinggi ekonomi juga di sini. Berawal dari sini? Iya. Terus kemudian Rumah Sakit Sumber Waras, itu dulunya poliklinik yang untuk menyantuni
para orang-orang miskin di daerah Glodok. Itu juga berdirinya di sini. Berdirinya juga di sini. Iya. Oke. Terus kemudian asosiasi bulu tangkis yang akhirnya menjadi bulu tangkis nasional, itu berdirinya juga di sini. Wow. Kemudian yayasan fotografi, lukis, dan banyak sekali kungfu, itu banyak sekali dilahirkan di sini. Berarti ini karena ada sebuah komunitas yang terus-terusan ada di sini, yang aware pendidikan masa era itu. Sampai bisa menelurkan sebuah universitas, rumah sakit gitu ya. Bahkan sebuah asosiasi bulu tangkis di sini. Betul. Semua lahir dari sini. Iya. Amazing. Jadi begini Pak, pada suatu masa dulu bangunan ini tahu-tahu menjadi tidak bertuan. Pernah kejadian seperti itu. Dan kemudian di belakang sana sebetulnya ada bangunan 2 lantai. Yang peruntukannya di atas untuk tinggal para selir, di bawah untuk ruang servis. Nah, ketika itu dalam satu malam bangunan itu hancur. Ketika itu kami dipanggil oleh gubernur dengan beberapa tim untuk menyelamatkan bangunan ini. Tahun berapa itu, Bu? Itu tahun 93. 93 zaman gubernur siapa tuh, Bu ya? Waktu itu ya? Darminto. Bapak Darminto itu, lupa saya namanya. Intinya adalah bangunan ini harus selamat. Cuman permasalahannya adalah ini bangunan sangat mewakili gayanya era-era kejayaan para pedagang China yang datang ya. Tetapi pada sisi yang berbeda, tanah ini kan bukan tanahnya negara. Iya kan, problemnya di situ. Tanah ini kan milik keluarga Ko itu kan. Pada era-era berikutnya akhirnya kan tanah ini dijual dan dijual. Nah, para pemilik tanah kan ada yang memahami tentang bangunan China, ada yang tidak. Jadi pernah terjadi satu masa kebingungan karena ini adalah daerah prime area yang sangat layak untuk bisnis. Jadi ada yang menginginkan bangunan ini dihancurkan atau dipindahkan ke Taman Mini. Kemudian kami Universitas Tarumanegara ya, kami beserta pemilik ketika itu komunitas Glodok mengadakan seminar, mengundang para ahli semuanya untuk meminta pendapat harusnya bagaimana. Dan akhirnya diputuskan untuk dilestarikan. Leganya dilestarikan. Iya, dan yang cukup menarik, pemilik terakhir dari tanah ini adalah PT Modern Land yang akhirnya jatuh cinta dengan bangunan ini. Jadi selama menjadi pemiliknya itu Modern Land, seluruh maintenance dari bangunan ini ditanggung oleh Modern. Sampai hari ini ya, Bu ya. Jadi ini barusan diadakan perbaikan, dirapi-rapikan semua, yang rusak diperbaiki, tapi tidak pernah merubah apapun. Baru tahap berikutnya nanti bangunan tengah. Jadi cukup menarik. Tahun 2021 pemerintah DKI menetapkan ini sebagai cagar budaya. Nah, boleh tahu nggak, Bu? Saya ini masih sedikit nggak paham tentang cagar budaya. Dalam artian kalau jadi cagar budaya itu ada dana khusus nggak sih, Bu, dari pemerintah? Lah ya itu yang saya utarakan. Mungkin pemerintah masih konsentrasinya bidang lain ya, sehingga kalau tanah ini miliknya private, tergantung bagaimana pemilik itu punya awareness terhadap bangunannya atau tidak. Tapi kalau tidak ya pastinya bangunan ini akan hancur. Jadi paling tidak hari ini kita sudah tenang karena ini sudah resmi cagar budaya. Ini di sini ada Mayor Kuo Kim An. Ini yang mendirikan tempat ini. Bukan, yang mendirikan kakeknya dia. Kakeknya dia. Sek tadi. Lah, Ko Tian Sek. Ko Kim An ini terus diberikan kepada Ko Cheng Chuan, bapaknya dia. Terus tahun 1939 diberikan kepada anaknya dia. Nah, yang cukup menarik, Ko Kim An ini adalah seorang yang sangat pandai, sehingga dia karena cucu dari keluarga yang sangat kaya, dia diperbolehkan sekolah dengan sekolah Belanda. Itu. Terus kemudian dia bergaul dengan berbagai macam mayor di seluruh Nusantara kan ya, dari Medan, Raja Gula dari Semarang, ya kan, Oe Tiong Ham dan sebagainya, mendirikan Javanese Bank. Javanese Bank. Ya, itu awalnya dari mereka. Ya, terus selain itu
dia juga aware terhadap pendidikan untuk menolong orang-orang di sekitarnya, masyarakat Tionghoa yang tidak bisa sekolah, semua didanai oleh dia. Ya, yang menyedihkan ketika tahun 42 terjadi clash itu, dia dipenjara dan akhirnya meninggal. Dimakamkan di makam keluarga Ko di Petamburan. Oh, makam keluarga Ko di Petamburan. Iya. Nah, sejak itu semua keluarganya kan carut-marut ya, banyak pergi ke luar negeri kemana-kemana. Terus kemudian tanah ini menjadi dijual itu. Masih ada nggak sih Bu keturunannya keluarga ini yang masih berhubungan dengan ada yang dari Belanda, pernah datang ke sini mencari saya untuk memberikan stambumnya. Stambum keturunan keluarga Ko yang ada di Nusantara. Wow, iya. Amazing ya. Dan oleh sebab itu saya membikinkan buku supaya kan urutan kesejarahan yang sebenarnya seperti apa, kemudian bagaimana urutan konservasinya dan sebagainya, masalah apa yang ada di sana, semua orang lain bisa paham. Ini pintu utama pastinya ya. Ini saya pernah ke sini, pertama kali saya ke sini ini tertutup kalau malam ya Bu ya. Dan betul. Sekarang kita boleh masuk ya Bu ya. Silakan, Oke. Ini adalah batu andesit, jadi bangunan-bangunan pada era 1700-1800-an, kalau bangunan itu memiliki batu andesit sebagai batasan, itu menunjukkan bahwa pemiliknya pasti adalah orang yang sangat kaya atau orang yang sangat terhormat atau pejabat negara. Batu andesit nih Bu ya? Iya, karena susah sekali Pak untuk didapatkan dan mahal sekali. Kita masuk ya, kita menapak di batu andesitnya. Ini jadi tata ruang istilah kami adalah landed house. Untuk bangunan China itu sudah termodifikasi dengan tata ruang Belanda. Kenapa? Karena pemiliknya sudah sangat bergaul dengan Belanda. Makanya di sini ada foyer ya, ruang untuk menerima tamu pertama. Kemudian kanan kiri ada ruangan untuk kantor, karena zaman dulu belum ada office building Pak ya. Jadi mereka itu akan berkantor ya ada pada wilayah rumahnya. Jadi ini seperti rumah-rumah kita juga yang kalau masuk tuh ada ruang tamunya gitu ya. Jadi itu budaya Belanda ya. Ruang tamu tahap pertama. Ruang tamu tahap pertama. Nih guys, coba lihat dulu ini ada prasastinya nih ya. Ini tahun 2021 udah diresmikan sebagai cagar budaya. Jadi sudah terlindungi. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 cagar budaya. Luar biasa. Terus kemudian masuk adalah kalau istilah kita kan ruang keluarga Pak. Tetapi ruang ini sudah dimodifikasi dengan tradisi ruang keluarga di China sana. Yaitu di tengahnya selalu ada Tianjin. Ini namanya Tianjin atau sumur langit. Sumur langit. Karena masyarakat China itu sangat mempertimbangkan dalam hidup ini penuh dengan keseimbangan. Sehingga harus ada keseimbangan antara langit dan bumi. Yang cukup menarik, Ko Tiansek pada era 1862 sudah memikirkan modifikasi dengan arsitektur lokal. Sehingga kalau dia dibiarkan terbuka, harusnya kan terbuka ini. Hujan deras sekali kan di sini daerahnya daerah tropis, pasti air akan kemana-mana di sini. Padahal kan di sana sini ruang tamu. Maka dia sudah sangat jenius menurut saya memodifikasi dengan genteng kaca. Genteng kaca guys. Dahsyat. Sehingga hubungan langit dengan bumi tetap terjaga, tetapi kalau hujan wilayah di sini tidak kena banjir. Dan ini memang sudah ada sejak awal 1862. Maksud saya kan dia sangat pinter sekali untuk memodifikasi itu tanpa merubah filosofi-filosofi yang diyakini kebenarannya untuk nenek moyang dia. Nah, kemudian yang menarik lagi Pak,
Di dalam kuda-kuda dia yang tadi ya untuk modifikasi, dia cantumkan di situ adalah lambang-lambang dari siapa sebetulnya dia itu. Oke. Karena kalau yang sekarang kan orang kaya banget pasti kan itu kan di IG di mana begitu. Dulu kan belum ada Pak. Jadi perwujudannya selalu di dalam ukiran-ukiran yang ini. Iya, di balik itu sebetulnya ada makna. Siapa dia itu? Gitu. Jadi misalnya seperti ini ya, seperti ini kayak gini ya misalnya ya. Nih, misalnya ada papan catur, ada gulungan lukisan. Iya kan? Itu berarti mungkin menunjukkan apa dia hobinya main catur gitu. Terus gulungan lukisan berarti dia bisa melukis. Kemudian dia bisa memainkan itu alat musik. Ini bayonya berarti nih. Ini bayonya. Kalau dia punya IG ini bayonya nih. Profilnya nih. Iya, betul. Wah, keren kemudian banget ada buku di mana dia suka menulis, suka membaca. Jadi selain kaya, dia sebetulnya mumpuni di dalam segala bidang. Dan itu diwujudkan hanya dengan tanda ya. Tanda yang menunjukkan sebuah pertanda tentang dia. Dan orang zaman itu kalau masuk ya tahu berarti itu artinya ya itu. Ini orangnya suka ini, suka ini. Tanpa dia harus ngomong, saya kaya loh, saya pintar melukis loh, tanpa mengatakan itu. Saya kemarin baru ngobrol sama seseorang yang profiler. Jadi dia bilang gini, kalau saya masuk ke dalam ruangan seseorang, saya bisa tahu karakter dia seperti apa dari pajangan-pajangan yang dia pajangkan. Nah, seperti itulah kira-kira ya, Bu ya. Betul sekali. Iya. Wow. Ini ruangan cukup besar loh, Bu. Ini diperuntukkan untuk apa tadinya di sini? Di sebelah-sebelahnya ini dipakai untuk ruang duduk keluarga kan, keluarganya ini kamar-kamar. besar, Pak. Iya, kamar-kamar. Nah, terus kemudian ke sini ada 2 kamar besar. Ini untuk suami dan istri. Zaman dulu itu suami istri itu tidak satu kamar, Pak. Karena kan aksesoris badannya baru tahu saya. Dengan segala dulu suami istri tidak satu kamar. Iya, jadi sendiri-sendiri. Bukannya kan, berarti mereka bertengkar, Ibu ya? Tidak. Memang begitu. Iya, karena kan perlengkapan bajunya, seremonial pemakaiannya itu nggak cukup, Pak. Nanti ribet gitu loh. Tapi bukan berarti mereka bertengkar, enggak. Iya. Ya kalau bertengkar ya makin gampang aja udah terpisah juga. Tapi gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Wow. Terus kemudian di sini ada ruangan, mereka masih menghormati nenek moyang. Jadi di sini ini ada meja untuk menghormati nenek moyang. Gitu. Yang sangat menyedihkan tahun 93 saya mulai dengan teman-teman meneliti di sini, semua barang udah dirampas, Pak, sudah hilang. Nggak tahu diambil siapapun, tidak tahu. Bangunan sudah rusak dan kosong. Di kamar-kamar ini masih ada perabotan? Kosong atau semua. Ini cuma ruangan kosong hilang aja? Semua, dan bangunan 2 lantainya sudah dihancurkan. Sudah dihancurkan, itu yang Ibu bilang di belakang itu tadi betul. Ini Pak, ada satu lagi yang cukup menarik. Selain di depan sana ada cilin ya. Cilin itu semacam kayak singa dan juga kayak macan begitu ya. Itu kan selalu ada di depan itu ya. Tapi di sini juga ada, Pak. Tuh. Oh iya. Ini apa sih, Bu? Itu namanya cilin. Cilin, Kalau menurut saya singa futuristik karena singa futuristik. Singa dimodifikasi kan ya. Iya. Tapi maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah dia perlambang juga bahwa di dalam ruangan ini pun terjaga dengan baik. Oleh itu maksudnya makhluk. Oleh makhluk itu. Iya. Guys, yang tadi dibilang kamar suami istri, gue nggak tahu nih, yang ibunya juga belum bisa kasih tahu ini apakah ini kamar istri atau suami, tapi kita lihat ya ke dalam ya. Ini kamarnya. Sebesar ini ya, katanya istrinya ada 14, terus anaknya 25. Wow. Ini mungkin ininya nih. Apa namanya, figur-figur istrinya. Nah, ini ruangannya. Keren ya? Wow. Kalau buat rumah kayak begini, high ceiling gitu ya,
Terus ininya tinggi-tinggi kayak begini keren juga sih. Ini otentik banget. Jadi ini kenapa masih cagar budaya yang level paling tinggi, karena memang ini masih asli guys, asli. Nah kalau kita ke sampingnya, ini udah levelnya yang level di bawah. Jadi ini cagar budaya level A, ini level A ya. Kalau yang di samping udah level B. Level B karena udah sudah tidak asli lagi. Nah ini makanya boleh dipakai buat restoran-restoran sampingnya. Nah lihat nih sampingnya, keren ya. Tuh bisa duduk-duduk sini. Ini ada restorannya di sini. Nah ini kalau kita lihat ke depan sini, nah ini nih, ini ada gedung di atas ini nih. Ini hotel. Ini bagian ke depan ngadep ke Gajah Mada. Ada Starbucks di situ, ada Novotel di situ. Nah di bagian belakang itu nanti ada apartemen. Jadi ini sampingnya nih kayak begini. Keren ya. Saya mau tahu ini berapa luasnya Bu tempat ini? 24.400 meter persegi sampai ke belakang ya Bu ya. Iya, semua tanah-tanahnya. Berarti sebelum terjadi ada gedung-gedung ini semua taman berarti ya? Ada taman-taman. Ini bangunan asli Pak. Oke. Ini asli. Kemudian di belakang itu tidak ada. Ini saya perlihatkan. Di sini kan ini ada kolam Pak. Ini. Ya ini untuk makan di sini. Wow, beautiful ya. Ya, terus ini ada teras. Wow. Nah, ini sebetulnya kolam tidak di sini. Tadinya nggak di sini? Bukan, aslinya habis dari teras ini, di sini halaman. Oke. Kemudian gazebo. Iya. Kemudian di belakangnya yang sekarang menjadi bangunan tinggi itu adalah bangunan 2 lantai. Oke. Yang untuk servis dan untuk selir. Itu yang di belakang itu yang sudah dihancurkan. Ya. Baru di belakangnya sana ada kolam. Ada kolam. Dan ada kebun yang besar sekali. Iya. Gitu. Iya. Intinya nah, itu. kalau Imlek banyak nggak yang kesini Bu? Iya. Banyak. Jadi gini Pak, yang kami sebagai peneliti itu sangat bersyukur adalah dengan awareness-nya PT Modern untuk menjaga ini, itu banyak sekali para siswa, baik siswa itu SD, SMP, SMA, TK, itu berkunjung ke sini ingin mengerti kesejarahan tentang leluhurnya. Oke. Jadi boleh ya berarti ya Bu ya? Boleh. Untuk semua sahabat kopi yang punya sekolah atau yang anak-anaknya sedang TK, misalnya TK sampai SD, SMP, bahkan SMP, mungkin kalau mau ada kunjungan study tour bisa ke sini nih, belajar sejarah. Ketemu sama siapa Bu kalau ke sini? Ibu Vivi. Ibu Vivi. Ibu Vivi sini Bu Vivi. Ya. Bu Vivi baru mengatur. Nah ini Ibu Vivi. Nanti bisa kontak sama Ibu Vivi. Nomornya kita boleh kasih ya Bu ya? Di bawah sini ya. Ini nomornya di bawah sini ya. Nanti bisa kontak sama Ibu Vivi. Betul. Bisa berkunjung ke sini. Adakan study tour. Nah, bahkan banyak ini Pak dari mahasiswa dari luar negeri, dari kita sendiri dari Indonesia, dari beberapa daerah datang ke sini untuk mengadakan penelitian. Jadi itu yang membuat kami berbahagia bisa berbagi. Jadi setiap hari Ibu ngantor di sini Bu? Enggak, tergantung request beliau. Tergantungnya requestnya ya, kalau ada kebutuhan ke sini. Saya resminya setiap hari sebagai dosen tetap di S2 Arsitektur Tarumanegara. Dosen tetap arsitektur di Tarumanegara. S2 S2-nya. Iya. Jadi kalau ada request beliau, Bapak akan hadir, saya harus ke sini. Ini ibunya arsitek loh, luar biasa ya. Nah, kalau tradisi Imlek ini apakah tradisi agama atau tradisi apa Bu biasanya? Kalau coba dijelaskan mungkin yang belum paham Bu. Ya. Jadi sebetulnya begini Pak, Imlek itu adalah sama dengan kita mengadakan Natal. Kita sama dengan mengadakan kalau di Islam itu Lebaran. Betul. Itu betul. Itu nama Imleknya. Tetapi di balik Imlek itu ada kegiatan budaya yang kita berterima kasih sekali dengan Gus Dur ya, yang akhirnya kegiatan-kegiatan budaya masyarakat Tionghoa diperbolehkan. Nah, biasanya Pak, kalau Imlek di sini ada acara. Terus kemudian kita ada sekolahan juga. Apa sekolahnya namanya? Sekolah Chandranaya. Adanya di Jembatan Besi. Sekarang adanya di Jembatan Besi. Sekolah Chandranaya itu dari apa? TK sampai? Ada TK sampai SMA. Oke. Terus kemudian ada kita punya 6 barongsai. Itu yang biasanya ada pesta di sini. Terus ada main kecapi. Kalau enggak ada itu wayang potehi. Kita kerjasama. Cuman untuk tahun ini tidak ada, hanya karyawan aja karena ini sebetulnya masih
under renovation. Oh, Pak. ini masih under renovation. Iya, Bapak aja ke sini diperbolehkan. Oh, terima kasih. Thank you. Tutup ini, oh, Pak. sebenarnya masih tutup. Iya, karena di dalam belum. Terima belum kasih selesai. loh, Bu. Iya. Dan berarti Imlek yang di tahun ini 2025 ini nggak ada kegiatan apapun karena memang sedang direnovasi. Iya, betul. Iya. Baru selesai sampai di sini, yang tengah justru belum karena kan rumit sekali, Pak. Iya. Harus penanganan khusus. Wow. Ibu, terima kasih. Ya. Saya sangat senang sekali bisa berkunjung ke sini. Betul. Karena saya mengagumi gedung ini di awal waktu saya lagi makan sama istri saya malam-malam ke sini. Kita juga terkaget-kaget. Saya juga nggak tahu ada gedung ini. Kita terkaget-kaget ngeliatin, terus saya bilang, ini ya kalau bisa ketemu sama yang pengelolanya kan luar biasa ya ngobrol-ngobrol. Nah, akhirnya bisa ketemu dan saya berterima kasih buat waktunya dan saya juga ingin menyapa semua sahabat kopi yang kiranya ada di daerah sini yang mau mampir atau mau kulineran juga ya. Silahkan mampir ke Gedung Chandranaya ini dan kalau siang-siang terbuka ya Bu ya. Bisa foto-foto di dalam sini, bisa belajar sejarahnya dan bagi semuanya yang sudah menonton terima kasih. Selamat Hari Raya Imlek Gongsi Facai dari saya Billy Lantang dan juga dari Ibu Gongsi Facai juga. Ibu Nani ya, Tuhan berkati Ibu, Tuhan berkati. God bless you until next time. Guys, gue mau kasih tahu lagi nih, ada bagi semuanya Converse lovers. Oke, nih biar kita lihat di bawah sinar matahari. Oke. Semua I'm calling all the Converse lovers, oke? Salah satunya Sam nih, sini Sam. Ini Sam nih, kenalin Sam nih. Sam juga pencinta Converse, benar ya? Situ dong Converse-nya. Wes, keren. Kita golongan 1 star. Nah, gue mau kasih lihat nih. Gue kolektor Converse, gue suka banget Converse, ya. Dan ini Converse gue yang paling terakhir yang gue baru dapatin itu minggu lalu. Dan ini Converse edisi Imlek, yeay, tuh, ya, nih lihat nih. Tuh, ada gini nih guys. Jadi ini tahun apa Sam? Tahun ular. Nah ini edisi ular katanya begitu. Tuh. Oke, gua dikasih sama temen gua. Thank you yang sudah memberi. Yang namanya kamu disebut pasti. Gue dibeliin di Shanghai nih. Jadi benar-benar dari Shanghai itu. Tuh ada gini-giniannya lagi. Tuh edisi Imlek. Tuh. Oke. All the Converse lovers. Ini bonus track nih ya. Pokoknya carilah edisi Imlek. Gue ada satu lagi. Cuman gue nggak bawa nih. Yang waktu tahun rabbit. Itu ada di ujungnya di sininya nih. Ada wortelnya gitu, lucu-lucu lah. Nah, ternyata gue baru tahu Converse tuh setiap tahun ngeluarin edisi Imlek. Jadi dia suka collab sama banyak lah desainer. So, cari aja, biasanya ada di online. So, Converse lovers, salam dari saya, salam 1 star.